pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Empat warga meninggal dunia akibat kelaparan di Kabupaten Lanijaya. Tabrak trotoar, pengendara sepeda motor di Merauke meninggal dunia. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura sita ribuan kosmetik ilegal. Ratusan warga di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya saat ini menderita kelaparan akibat lahan perkebunan mereka gagal panen karena rusak parah tertimpa hujan es. Akibat cuaca ekstrim yang sudah 2 pekan melanda Kuyawage, 4 warga di distrik itu meninggal dunia. 548 warga harus menahan lapar karena tidak bisa memanfaatkan hasil perkebunan mereka yang rusak parah. Kepala BPBD Provinsi Papua, Willem Manderi mengatakan, cuaca ekstrim berupa hujan es terjadi 2 pekan lalu, namun baru dilaporkan 3 hari lalu karena keterbatasan komunikasi dan transportasi. Selain itu, menurut Willem, warga tidak hanya menderita kelaparan, namun juga terserang penyakit sehingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Kepastian di lapangan seperti apa? Karena data akurat di lapangan itu yang menjadi dasar untuk bagaimana kita memberikan bantuan. Ya, kita harus mengkaji. Tim reaksi cepat akan turun untuk mengkaji itu. Kaji cepat, kerusakannya seperti apa, terus kerugiannya seperti apa, itu yang nanti harus dilihat. Sehingga dari dasar itu untuk bisa menjadi dasar untuk bupati, kalaupun ini meluas, maka akan mengeluarkan status. Tapi kalau tidak dan bisa diatasi, maka bantuan tetap diberikan, tetapi harus ada kajian-kajian yang komprehensif, sehingga situasi-situasi yang berulang-ulang ini, kejadian bencana embun beku ini, hujan es ini kan tiap tahun ada ini. Nah, oleh sebab itu kita harus mengkaji. Kejadian ini, sehingga jangan tiap tahun kita terus berikan bantuan-bantuan, tapi langkah-langkah apa yang harus kita buat ketika terjadi seperti begini. Nah, ini yang harus kita harus kaji, dan ini dari berbagai instansi yang harus kita melihat kondisi ini dan harus mengambil langkah-langkah. Pemerintah Kabupaten Lanijaya sudah mengirim bantuan bahan makanan untuk warga yang terdampak. Distrik Kuyawage merupakan distrik terpencil dan sulit dijangkau, kecuali dengan menggunakan pesawat terbang berbadan kecil. Hendra melaporkan dari Lanijaya, Papua. Sepeda motor ini ringsek akibat menabrak trotoar di Jalan Garuda Spadem pada Rabu kemarin. Pengendara bernama Rifai berusia 20 tahun saat kecelakaan ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Tanggal 2 Agustus setelah terjadi kecelakaan pukul 23.30 setelah 12 malam, laka tunggal yang dialami oleh remaja usia 20 tahun laki-laki sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi kejadiannya yang bersangkutan dari arah Spadem menuju ke Raya Mandala terus hilang kendali dan menabrak trotoar. Kami Satlantas Polres Merauke menghimbau kepada khususnya kaum muda, remaja maupun yang masih sekolah agar berhati-hati dalam menggunakan kendaraan, melengkapi kendaraan, terus kalau bisa jangan dalam keadaan mabuk ataupun dalam keadaan sehat. Polres Merauke saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Polisi menghimbau pengendara tidak berkendara ugal-ugalan karena dapat membahayakan diri dan pengendara lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Hujan deras yang mengguyur kota Sorong menyebabkan banjir di Kampung Pisang Rabu kemarin. Warga terpaksa harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena banjir cukup tinggi sehingga mereka sulit beraktivitas. Kampung Pisang merupakan wilayah paling rawan banjir di kota Sorong. Hujan sedikit saja debit air Sungai Remu langsung naik dan meluap membanjiri Kampung Pisang. Warga di kampung ini hanya pasrah dan terbiasa, mereka langsung berkemas dan mengungsi ke kerabat. Seperti yang dialami Ishak, salah satu warga di kampung ini. Ia mengatakan sudah terbiasa hidup dengan banjir, namun ia meminta pemerintah daerah lebih tanggap mencarikan solusi agar warga di kampung ini tidak menderita setiap hujan turun. Hujan tadi ini, baru berapa jam tadi ini rumah-rumah tenggelam tadi dengan air. Kamar pun di ruang tamu pun semua tenggelam. Sampai ketong tadi penggayu ketong kasih besi air, ketong palu sampai bumbunya itu. Sampai jam gini air masih ada. Sampai mungkin hujan kembali lagi atau tidak mungkin turun lagi. Kita banjir, kita standby lagi. Jaga keamanan. Persoalan banjir di kota Sorong menjadi persoalan pelik. Saat ini masih banyak daerah rawan banjir yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Sejauh ini Pemda belum mengambil langkah tepat untuk membenahi masalah ini. Di sisi lain, warga masih sering membuang sampah sembarangan, sehingga ketika hujan drainase menjadi tersumbat sampah yang menggunung. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Antrian panjang kendaraan roda 4 di 2 SPBU yang ada di Merauke terus terjadi setiap hari. Gabriel, sopir angkot, sudah antre sejak jam 7 pagi dan baru dapat mengisi BBM jenis Pertalite pada jam 12 siang. Pak Gabriel, ini mau isi apa ini? Ini Pertalite, Pak. Pertalite. Iya, Pak. Dari jam berapa antri, Pak Gabriel? Biasa jam 7, kadang sampai jam 12 kami antri. Oh, sampai berapa jam ya rata-rata? Itu rata-rata menunggu sampai 3-4 jam. 4 jam itu. Biasanya isi berapa liter, Pak? Ya kadang-kadang tergantung, kalau kami sopir begini, Pak, biasa kami isi kadang 50.000. Oh gitu. Setelah itu kami narik, isi lagi, Pak. Nah, kalau antri begini setiap hari antri ya? Setiap hari, Bapak. Nah, kalau antri setiap hari biasanya modelnya seperti ini? Iya, Pak. Tetap antri? Tetap antri. Panjang sampai, kadang-kadang sampai 2 kilo. 2 kilo ya panjangnya ya? Iya, Pak. 2 kilo. Pak Heri, ini antri apa ini Pak Heri? Pertalite Pertalite. Pak Heri, dari jam berapa antrinya, Pak? jam 8, Jam 8. Itu kalau jam 8 antri biasanya dapatnya jam berapa, Pak? jam 9. Jam 9. Biasanya Pak Heri isi berapa liter, Pak? Ya seperlunya aja sih saya. Paling ya harga 200.000, 300 paling banyak kita isi. Oh, gitu. Pak Heri kalau mau isi Pertalite pasti ngantri seperti ini, Pak ya? Ya, Pasti ya. ya. Karyawan SPBU Albert mengatakan pasokan BBM jenis Pertalite saat normal bisa mencapai 8 kiloliter per hari. Namun saat ini hanya 3 kiloliter. Jatah dari Pertamina SPBU Avanza ini berapa banyak, Pak Albert? Kalau ini satu hari biasanya 8.000. 8.000. Tapi rutin? Rutin tiap hari 8.000. Biasakan 3 hari. Dalam 3 hari nanti ada 16. 3 hari berikutnya 8.000. Pak, kalau 8.000 KL per hari itu dijualnya berapa jam aja, Pak? Itu paling lama 4,5 jam. Paling lama ya, rata-ratanya 3 jam gitu. 4,5 jam ya, 3 jam ya. Nah, kalau seperti itu, kalau pokoknya habis, lalu gimana? Antri lagi? Ya biasanya doan cari ke tempat yang lain, mungkin masih ada stok. Biasanya antri di SPBU lain. Artinya Pak Albert bahwa stok dari Pertamina untuk suplai ke PSBU ada setiap hari? Setiap hari ada. Setiap hari tetap ada. Cuma terbatas? Hanya terbatas, satu hari. Sebelumnya itu biasa dapatnya berapa KL, Pak Albert? Biasanya 16. 16 satu hari? Nah, satu hari 16, nanti hari berikutnya 8. Gitu. Nah, 8.000. Sekarang ini tiap harinya rata-rata cuma berapa? Tiap hari 8.000. 8 saja ya? Ah, Dari 16 KL itu? iya, 8.000. 8.000 liter? Iya, 8.000 liter. Berarti 2 KL? 2 KL ya. 2 KL ya? Kelangkaan BBM jenis Pertalite tak hanya terjadi di Merauke, namun di sejumlah kota di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.